Gini aja ya, boleh? Boleh, bebas. Jadi gini, aku ngobrolin, Ini Rindu pastinya, Ya. yang fenomenal banget zaman itu. Terus kesibukan sekarang dan sempat ke, single religi juga kan? Iya, betul. Heeh. Oke, kita bisa mulai? Boleh. Oke, sebentar. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Assalamualaikum Luki Reza, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat dan masih di rumah banyak Masih di rumah. masih Masih di banyak rumah. di rumah. Masih banyak di Ya, rumah. masih khawatir ya di luar ya, soalnya katanya naik lagi. Iya betul. Sekarang jadi ini lagi mulai banyak lagi yang kena di teman-teman saya juga. Iya, ingat Luki Reza, ingat Farid Harja, ingat Ini Rindu yang fenomenal banget, ya kan? Tahun berapa Ampun. itu? Itu saya rekamannya itu tahun 89, berarti kan di akhir. Itu berarti rilisnya itu 90 awal gitu. Jadi udah berapa tahun ya? 25 tahun kali ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ngomong tahun, aduh malu sama usia jadinya ya. Tapi disyukurin aja ya. Betul nggak? Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awalnya duet dengan Farid Harja gimana cerita? Kita nostalgia dikit deh. Itu iya. Ceritanya itu dulu saya juga lagi rekaman sebetulnya. Karena kan waktu itu saya kan dapet juara apa namanya Lady Rocker se-Jawa Barat ceritanya. Oke. Dulu kan memang saya kan di band-bandnya tuh band-band yang berbau-bau rock gitu, musiknya nyanyinya rock loh. Orang sekarang Jadi sebutnya indie band waktu lah itu ya. pada festival lagi rekaman itu ketemu dengan almarhum Kang Farid. Jadi sebetulnya melalui jalan itu saya ketemu beliau. Terus kemudian tapi ternyata saya diminta juga gitu sama Kang Farid melalui manajer yang waktu itu menangani saya. Terus akhirnya ya udah silakan nggak apa-apa gitu. Cuma satu lagu dua isinya empat lagu. Ini Rindu, Roja Diamor waktu itu kan ini cuma 4 lagu di albumnya. Jadi lepas aja gitu kata manajerku. Ya udah oke. Dilepas ternyata memang di luar dugaan ya. Kalau album itu yang meledak malah Ini Rindu gitu. Ya. Malah waktu itu rekaman rock saya terpending karena dengan promo-promo yang padat waktu itu untuk Ini Rindu gitu. Tapi setelah Ini Rindu sempat keluar yang rocknya? Setelah Ini Rindu sempat keluar, ya. Tapi terlanjur nempel Ini Rindunya sampai sekarang. Iya, gimana dong? Tahu udah jual berapa dulu? Berapa kopi? Dulu itu 1,8 juta kopi. Itu zaman-zaman Alhamdulillah. Zaman-zaman emasnya musik Indonesia itu ya. Iya banget. Karena waktu itu kan Ini Rindu ini juga membawa saya ke Jepang, terus kemudian ke Asia lah ya. Karena kan di situ di lagu ini di berbagai macam musik dirubah-rubah kan ada dangdut, ini juga ada Batak juga ada. Pokoknya berbagai macam musik dengan lagu Ini Rindu itu, Masya Allah itu memang luar biasa banget. Dapat penghargaan juga HDX Award sama satu lagi apa ya dulu, pokoknya ada 5 penghargaan lah, alhamdulillah. Gitu. Dan Ini Rindu pun awalnya Mas Farid ngajak gimana? Apa ketemu di satu event atau mau pada seleksian atau gimana? Lagi di studio itu, saya lagi rekaman lagu yang rock tadi itu. Terus kemudian diminta karena kebetulan manajer saya waktu itu temennya Kak almarhum ya, almarhum. Jadi
diminta gitu, Lucky mau nggak gitu nyanyi sama saya gitu, saya kok denger lagunya cocok buat lagu saya gitu katanya. Saya waktu itu bilang, tar dulu ya, saya mikir dulu. Itu kan saya SMA dong, kelas 1. Terus saya kan bilang sama kakak saya, nggak mau malu. Malu duet sama Kang Farid, saya kan ABG. Terus kalau Kang Farid kan udah om-om gitu istilahnya ya kan. Jadi nggak mau aku bilang gitu, nggak mau. Aku bilang sama kakak saya yang manajer waktu itu, saya nggak mau nyanyi sama dia, malu. Terus kakak saya sempat bilang gini, nggak apa-apa, udah buat ini aja buat pengalaman katanya gitu, nggak apa-apa sambil kamu nunggu rekaman ini, itu kan kamu cuma nyanyi 2 lagu di album ini Rindu ini, jadi nggak apa-apa lah buat pengalaman aja ya udahlah saya nurut aja ya. Tapi ternyata Masya Allah di luar dugaan. Iya, dan kayaknya sih sekarang pun kalau orang lagi kumpul rame-rame atau di kafe-kafe, di karaoke, pasti lagi itu muncul lagi lagu itu. Iya betul, saya datang undangan aja dimintanya nyanyi lagu itu lagi, ini rindu. Saya bilang sampai penanya, Kak bosan lagu ini? Enggak, kata Alhamdulillah jangan bosan ya. Karena memang benar-benar lagunya lagu yang gampang, yang mudah dan benar-benar fun gitu lagunya ya kan. Jadi bikin orang ceria. Oke. Nah, katanya dulu kan sebelumnya rock. Emang pernah ikut sekolah vokal? Hingga ikut festival rock? Saya tuh sebetulnya hobi nyanyi itu seninya dari ayah saya. Ayah saya waktu itu beliau ini seniman yang alhamdulillah punya nama juga di Jawa Barat, seangkatannya Elia Kadam gitu ya. Jadi dari beliau lah saya dapat bakat seni ini, otodidak dari beliau, dari almarhum ayah saya. Ayah saya juga bahkan bisa memainkan berbagai macam musik, juga beliau punya satu grup band yang besar, tetapi meskipun beliau angkatan darat gitu, ABRI ya, tapi hobi nyanyi dan musiknya itu luar biasa. Nah mungkin ke saya gitu, saya juga sama, nggak belajar vokal, nggak apa, pokoknya saya nyanyi aja. Saya suka nyanyi, lagi beres-beres saya nyanyi, teriak-teriak. Terus saya lagi sendiri saya nyanyi, pokoknya nyanyi aja hobinya tuh. Teriak-teriak sampai ada tetangga di rumah itu yang kalau dibilang sekarang pencari bakat gitu ya, nyamperin ke rumah. Kamu Neng mau ikut ini nggak? Mau ikut festival nggak? Hah, festival? Aduh, takut. Saya bilang gitu, nggak apa-apa. Suara kamu bagus, kata beliau itu ya kan. Terus nggak tahu deh, izin sama mama saya. Terus mama saya bilang, boleh, tapi tidak boleh ninggalin sholat. Terus kemudian harus dikawal oleh kakak saya yang paling besar. Dengan izin itu, kalau nggak boleh. Karena saya kan anak perempuan paling kecil. Jadi betul-betul yang diprotek banget abis. Jadi akhirnya ya udah saya nurut aja deh, karena saya hobi, nggak apa-apa, saya ikut aja tanpa beban. Waktu itu kan masih SMP ya, lulus SMP gitu. Ya udah nyanyi aja, meskipun bajunya pun nggak persiapan, artinya saya dipinjemin baju kakak, dipinjemin baju saudara, ikat pinggangnya saudara. Jadi nggak siap untuk nggak bisa terbayangkan jadi seorang penyanyi gitu kan, karena itu tuh cuman hobi aja, jadi semuanya otodidak, alhamdulillah. Oke. Nah, udah show kemana aja off air-nya? Jepang? Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Oh ya? Terus kemudian juga ke Malaysia, Brunei, alhamdulillah. Kalau itu sih Brunei dulu sering banget ya, bisa setahun tuh 3-4 kali, Masya Allah. Dan zaman itu tren lagu kayak gitu emang lagi tren ya? Pop dangdut gimana gitu ya? Itu reggae, sebetulnya bukan dangdut, tapi kalau show memang dibikinnya kayak cepet kayak dangdut gitu, bisa. Itu sebenarnya reggae sih, bukan dangdut ya. Musik pop reggae. Punya kenangan apa dengan Farid Hardja? Kenangan spesial? Iya, almarhum itu bukan hanya sebagai teman duet. Beliau adalah mentor saya. Beliau juga guru saya. Beliau juga banyak memberikan ilmu buat saya. Baik ilmu di dalam berentertain ini, dalam dunia musik, ataupun di dalam pergaulan. Banyak sekali beliau memberikan petuah-petuah. Kan beliau juga almarhum akhir-akhir dari hidup hayatnya itu betul-betul yang
mendalami agama sekali. Saya belajar juga dari beliau gimana beribadahnya sebegitu khusyuknya. Di saat syuting kita punya program waktu itu di Indosiar setiap hari ya, prime time loh gitu tuh. Jadi nama acaranya Ini Rindu, betul. Jadi kita hostnya di saat sholat harus berhenti. Dan mulai dari syutingnya lagi lama sekali. Aduh ini ngapain sih, wiridnya lama banget. Saya belajar, Masya Allah, betul-betul yang diajarin secara tidak mengajar gitu. Ya jadi learning by doing yang dilakukan almarhum kepada saya. Saya lihat, saya perhatiin, saya iniin. Tapi di saat ada harus yang beliau ucapkan, Luki, jangan bergaul sama orang seperti ini gitu. Nanti kamu akan gini. Karena kamu sekarang udah lain, gini segala macam. Saya kira betul juga ya petua-petuanya itu. Jadi sering ada ini. Jadi beliau itu juga, ya itulah sebagai teman duet, teman biasa, mentor, juga tukang jahilin saya. Iya, kalau nyanyi itu di panggung tuh betul-betul saya udah dicekek, dicubit dari belakang, jahil banget emang. Oh gitu. Itu betul-betul yang ya luar biasa. Semoga Allah merahmati ya beliau, amin. Amin. Terus di dalam show yang harus keluar kota sana sini, Mas Farid dengan bodinya begitu punya cerita apa? Banyak sih. Mungkin dia kecapean, mungkin badannya berat banget. Kalau beliau itu harus minum air es. Beliau itu harus minum esnya yang betul-betul airnya dari es gitu. Gak bisa air yang dari air putih dingin, gak bisa. Beliau harus minum dari es yang cair. Jadi makannya pun saya tahu banget gitu. Dia banyak suka masak kan, jadi tahu banget tes makanan itu seperti apa. Suka banget kambing, suka banget duren. Jadi kalau makan itu buat beliau itu 5 porsi. Kalau nyanyi gitu ya, kita di hotel gitu ya. Jadi pesannya tuh 5 porsi. Oh, parah ya. Parah. Jadi gue bilang, Kang udah dong, gue bilang diet udah cicing gitu. Nah untuk Ini Rindu pernah ketemu fans yang masih ngubar setia sampai sekarang? Masya Allah ya, sampai sekarang itu alhamdulillah selalu aja ada yang ingat dengan lagu itu. Dan waktu pertama-tama nge-booming itu sampai ada orang yang nginep di rumah dari sekarang di daerah dulu waktu awal-awal begitu, banyak banget tuh di depan rumah itu. Maaf saya katanya saya nungguin di sini dari Palem. Ya Allah kasihan amat, saya bilang ya Allah dari mana? Itu jauh loh, jauh banget mungkin di luar Jawa segala macam. Dan sekarang dengan sosmed ini membantu mereka untuk lebih menjalin lagi ya hubungan antara penggemar yang lama bisa kumpul lagi gitu loh. Di MDM lah apa segala macam, alhamdulillah. Saya ingat banget lagu ini, Mbak Luki. Ingat gak waktu itu Mbak Luki waktu show di mana saya ada selalu gitu. Insya Allah. Dulu kan susah sekali ya untuk membonding hubungan antara artis dan penggemar. Kalau sekarang kan it's so easy gitu loh. Nah ngomong-ngomong sosmed, emang Luki langsung yang pegang DM, Luki langsung balas atau ada manajer? Ada ini saya ada tim saya sih. Tapi kalau yang urgent misalkan ini ada ini gimana? Beliau pasti tanya ke saya gitu. Berarti masih mau ngeladenin DM-nya? Mau lah, kan untuk saya begini juga dari mereka kan bisa seperti ini gitu loh, alhamdulillah. Jadi bisa justru sekarang beda ininya ya, silaturahmi lah gitu ya. Sekarang lebih kepada itu. Setelah Ini Rindu dan muncul lagi Remembering ya? Iya betul, Remembering. Jadi setelah Ini Rindu tuh ada Ini Rindu 2. Ya. Nggak kalah hebohnya juga ada Ini Rindu 2, terus kemudian juga ada Remembering Farid Haji. Itu yang Remembering Farid Haji itu setelah almarhum wafat tahun 2012 kalau nggak salah saya nyanyiin lagu-lagu Remembering itu. Ada berapa lagu ya? Kalau nggak salah 8 lagu. Gitu. Dan itu lagunya betul-betul di rearrange yang beda banget dengan konsep easy listening. Jadi lebih kepada Ini Rindu yang beda banget gitu loh.
Oke. gitu. Berarti gara-gara ini rindu booming, akhirnya rock pelan-pelan ditinggal. Kalau rock itu ada aja sih ya, saya suka aja lagu-lagunya dulu kayak Van Halen lah, segala macam itu lagu-lagu saya semua tuh. Ah, Jadi jadi mungkin suara saya terasah di situ juga dari warna suara saya yang awalnya dari ready rocker itu ya. Jadi terasah aja gitu, lebih power dan lebih apa sih kalau dibilang sekarang nyanyinya lebih kayak ada isi gitu, nggak tipis gitu, tebel. Kalau ah, suara saya bisa diwarnain seperti itu. Suara saya tebel karena memang saya terasah dari awal saya nyanyi dari rocker gitu. Nggak coba lagi sekarang bikin single rock. Kemarin malah saya lihat Enggak, malah malah religi malah. malu. Lucu kali pakai hijab tapi rocker kan dengan hijab Enggak sih, hitam enggak. apa gitu loh. Kalau cowok nggak apa-apa. Ini kayak Honky Tonk Woman, oke masih aku bisa nyanyiin gitu kan ya. Terus kemudian lagu-lagu lain lah. Tapi kalau untuk album enggak lah, udah ini apa namanya, udah masanya beda. Mungkin yang lain aja. Oh gitu. Akhirnya kemarin-kemarin ini deh muncul lagi dengan religi. Sempat 2 Betul. religi ya? 2 single? 2 kali religi nih, tahun kemarin sama tahun ini. Iya. Tahun kemarin itu pandemi juga kan, jadi saya pikir pandemi ini ngapain ya, kok nggak ini banget ya, nggak kreatif gitu, masanya udah saya rekaman aja meskipun di rumah itu. Saya rekaman di rumah 2 kali ini nih, kemarin baru di luar rekamannya, alhamdulillah 2 kali religi. Sebentar lagi saya ngeluarin juga yang single pop, insyaallah. Akan keluar. Akan keluar. Oke. Kalau launching boleh kita bahas lagi di sini. Boleh dong, boleh Sekalian promo kan? Boleh dong. Religi dulu deh. Kenapa ke religi pilihannya? Kenapa ke religi? Nggak tahu. Tiba-tiba saya juga digiring aja ke arah situ dan saya merasa lebih apa ya? Sekarang itu dipikirnya saya tuh mikirnya apa yang saya ucap itu adalah doa gitu. Jadi bisa saya ucapkan sebagai puji-pujian kepada Allah atau kepada Rasul atau doa gitu atau sholawat. Kenapa ya saya ingin memanfaatkan suara ini lebih berkah gitu aja sih. Nggak tahu ada situ, mungkin Allah nuntun aja sampai di sini, alhamdulillah ya. Jadi saya sekarang juga kalau disodorin lagu saya baca dulu lagunya apa, isinya apa gitu. Jadi apapun yang saya ucapkan tuh saya sudah anggap sebagai, ada kan memang sering kan ada kita mendengar bahwa ucapan adalah doa. Jadi kayak di hati saya tuh kayak terkunci gitu. Hati-hati loh ngomong, jangan sembarangan. Banyak juga sih katanya orang bikin lagu ABC booming, ternyata kejadian sama dia. Tentang selingkuh lah, akhirnya dia diselingkuhin atau gimana gitu-gitu lah kan. That's true banyak banget. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedep ya gitu. Untung Ini Rindu kan lagunya cuma gitu doang. Katakan padanya aku rindu. Udah, pada siapa bisa siapa aja. Ringan. Nggak ada meaning yang terlalu deep gitu, deep meaning nggak. Tapi kalau memang karena gini, kalau buat saya penyanyi itu setiap saya nyanyi, setiap saya rekaman tuh selalu saya resapi. Sampai di lagu religi ini saya sampai rekaman tuh bisa nangis. Sering saya nyanyiin nangis. Nggak tahu ya, pokoknya hati saya tuh jadi gampang nangis gitu, jadi gampang terenyuh. Nggak tahu itu kan semua Allah yang rubah ya. Jadi kemarin pun yang religi pertama yang di awal pandemi itu saya keluarkan, judulnya Maafkan Kami Ya Rasul. Iya. Isinya itu saya komposer juga di situ. Jadi saya juga menginikan syairnya, liriknya juga. Jadi itu tumpahan curahan perasaan saya kepada Rasulullah lah istilahnya. Terima kasih, saya sudah menjadi umatmu. Tapi saya tuh masih banyak dosa gitu, ingin menjadi umat yang engkau kenal nanti. Tolong kenali aku, tolong beri aku syafaat. Saya kan nangis.
Rekaman saya sampai nangis dan sempet stop berapa ini dulu. Kayaknya ini kenapa nih air mata nggak bisa berhenti sampai segitunya. Jadi syair buat saya adalah penting sekarang. Makanya saya sekarang pilih religi. Gitu. Hingga selektif seperti itu, apa pernah ada kejadian apa atau mungkin teman yang bermasalah, akhirnya jadi pelajaran buat kita atau gimana? Saya lebih sering aja di misalkan di majelis-majelis di taklim itu ya, bahwa ucapan adalah doa. Kenapa kita berzikir juga harus didawamkan dan kedengar dengan kuping. Itu efek dari doa kembali. Dan jangan salah, di sekeliling kita banyak malaikat. Seperti itulah ya, karena mungkin saya sering juga belajar bermajelis, terus kemudian juga saya sering juga ikut seminar-seminar gitu ya. Itu memang bumi itu kenapa bulat, jadi balik lagi. Sering saya senang ikut mengupgrade ilmu saya, terus ikut seminar-seminar seperti itu, dan memang itu memang betul gitu loh. Jadi bukan hanya cerita di dalam agama aja ya, maksudnya ada juga gitu. Memang betul ini alam juga berinteraksi dengan apa yang kita ucapkan. Gitu. Okay. Nah, sekarang pengen tahu bocoran dikit untuk single yang akan keluar. Temanya apa? Genrenya pop seperti apa?